Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman yang Luar Biasa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kitab Suci mencatat bahwa hanya sedikit orang yang memiliki iman yang luar biasa. Di antara mereka yang beriman luar biasa itu, ada seorang kepala rumah ibadat yang sedang mengalami kesulitan, seperti yang tercantum dalam Injil hari ini. Hatinya sangat sedih dan berduka sebab anak perempuannya baru saja meninggal. Dalam keadaan sedih dan berduka, kepala rumah ibadat itu mencari seseorang yang dapat menolong anaknya yang sakit. Satu-satunya orang yang bisa menolong dia adalah Yesus. Karena itu, dia berusaha mencari Yesus. Kepala rumah ibadat itu berkeyakinan bahwa Yesus dapat membangkitkan anak perempuannya yang sudah meninggal. Keyakinan itu mendorong kepala rumah ibadat pergi dari rumahnya supaya dapat bertemu dengan Yesus. Setelah melewati perjuangan yang panjang dan melelahkan, kepala rumah ibadat tersebut bertemu Yesus. Saat bertemu Yesus, dia menyembah Yesus dan meminta Yesus untuk datang ke rumahnya. Menyembah Yesus berarti menghormati dan meninggikan Yesus. Menyembah ditunjukkan dengan sikap menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Saudara-saudari terkasih, pada saat Yesus tiba di kediaman kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Yesus, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Kegemparan dan kegirangan yang hebat terjadi berkat iman yang luar biasa dari sang kepala rumah ibadat. Dan dalam seluruh Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, kita temukan bahwa sangat sedikit sekali orang yang bisa dibangkitkan Yesus dari kematian. Hal itu terjadi karena hanya sedikit pula orang yang memiliki iman yang luar biasa. Salah satunya ialah kepala rumah ibadat tersebut. Iman berarti percaya kepada kekuasaan dan kebesaran Allah. Iman mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan iman, tantangan seberat apapun bisa dihadapi.
Saudara-saudari terkasih, iman yang luar biasa sangat mempengaruhi hidup seseorang. Namun, tidak setiap orang memiliki iman yang luar biasa, sebab kadar atau kualitas iman setiap orang tidak sama. Kadar iman yang tidak sama dipengaruhi lingkungan, semangat hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Orang yang setiap hari Minggu pergi ke gereja belum tentu menunjukkan bahwa dia memiliki kadar iman yang tinggi dari yang lain. Demikian pula dengan orang-orang yang jarang ke gereja. Belum tentu kadar imannya lebih rendah dari yang sering atau rajin ke gereja. Sebab ada orang yang datang ke gereja karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Ada pula yang ke gereja sekedar memenuhi kewajibannya sebagai orang Katolik. Sementara orang yang memiliki kadar iman yang tinggi memiliki sikap berbeda. Orang yang imannya luar biasa pergi ke gereja karena kesadaran. Orang yang imannya luar biasa pergi ke gereja karena membutuhkan Tuhan. Kesadaran dan kebutuhan akan Tuhan mendorong mereka mencari berbagai cara untuk bisa ke gereja dan berdoa secara pribadi. Hujan dan badai pun tak dihiraukan sebab mereka begitu rindu dan mencintai Tuhan lebih dari diri mereka sendiri. Saudara-saudari terkasih, kadar iman yang luar biasa dari kepala rumah ibadat didukung pula oleh sikapnya yang luar biasa. Sebagai kepala rumah ibadat, dia termasuk orang yang terhormat dan berkuasa. Dan sebagai orang terhormat dan berkuasa, dia bisa saja menyuruh bawahannya untuk mencari Yesus. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh kepala rumah ibadat tersebut. Kepala rumah ibadat itu menunjukkan rasa hormatnya kepada Yesus dengan pergi sendiri menemui Yesus. Kepala rumah ibadat juga mau merendahkan dirinya di hadapan Yesus dengan cara menyembah Yesus. Dan sebagai Tuhan, Yesus tahu ketulusan dan kesungguhan dari sikap kepala rumah ibadat. Rasa hormat, keinginan yang kuat, dan sikap rendah hati merupakan kunci bagi seseorang untuk mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Banyak di antara kita para pengikut Yesus yang kurang menunjukkan sikap yang hormat kepada Yesus. Kita juga terkadang kurang gigih dalam berjuang, mudah putus asa dan gampang menyerah. Kita juga terkadang kurang memiliki sikap rendah hati. Apakah kita memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus? Ataukah kita menjadi orang yang mudah putus asa dan gampang menyerah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik dan mengerti kebutuhan kami. Engkau mengabulkan permohonan kepala rumah ibadat dengan membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Kami mohon, bangkitkanlah iman kami, agar kami pantang menyerah dan tidak mudah putus asa.
Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.